Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, pagi ini dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Mbah Haja Nur Nuning. Juga tentu ada Atep, ada Maidina, Raisa, Dina, dan Nanda yang sedang PKL di Rasil ya. Kasus yang masuk ada 3 kasus tentang seorang ibu yang gaptek tapi anaknya pintar dalam IT, cuma susah sekali minta tolong sama anaknya. Gitu aja nggak bisa katanya. Satu lagi seorang ayah yang kewalahan karena biaya kuliah anaknya. Satu lagi apa saya belum baca. Nanti Mbak Nuning akan membacakan satu persatu kasusnya. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, Mbak Nuning. Sehat semuanya ya. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi sehari-hari. Baik, Mbak Nuning bisa dibacakan kasusnya seperti apa? Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, dan juga ikhwan akhwat dimanapun psikologi keluarga dapat disimak. 3 kasus ini mudah-mudahan mempersuasi kita juga untuk bisa menyikapi hal-hal yang kebetulan sama misalnya. Baik, yang pertama dari seorang ibu. Ustadz, anak saya tuh pinter-pinter deh dalam hal IT dan perhandphonean. Cuma kenapa ya? Mereka kok nggak mau beramal soleh buat orang tuanya yang gaptek? Kalau mau tanya tentang bagaimana terkait dengan HP, tahu nggak sih mereka malah bilang, begitu aja nggak bisa. Akhirnya saya jadi tanya ke orang lain deh. Bagaimana ya Ustadz? Itu saja. Kemudian yang kedua, masih soal bolak-baliknya hati nih Ustadz yang dibahas minggu lalu. Apakah bipolar termasuk hati yang dibolak-balikin oleh Allah Ustadz? Terima kasih. Nanti kalau waktunya memadai, kasus yang ketiga adalah ayah yang rasanya lelah, penghasilan pas-pasan, anak masih kuliah, kebutuhan rumah tangga meningkat, akhirnya hutang menumpuk. Untung bukan hutang riba. Cari kerjaan lain, saya nggak punya keahlian Ustadz. Apakah saya harus jual rumah Ustadz? Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad al-hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita ditemani oleh Ustadz Abu Bakar Baraja yang tidak asing lagi, yang insya Allah selalu dengan memandang beliau, orang merasakan hatinya penuh harap insya Allah. Dan membawa ketenteraman. Begitu pula Ibu Hajah Nur dengan cahayanya insya Allah mudah-mudahan. Ada Ustadz Abdul Hasan Asyadili. Begitu pula putri-putri kita yang sedang magang. Tidak asing lagi Ustadz Atep Setiabudi kita ini bersama seluruh kerabat kerja di studio. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa Allah curahkan atas kita di dunia maupun di hari akhirat.
Itu pula kepada seluruh keluarga besar Radio Silaturahim. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan berbicara di seputar unek-unek yang sedang dihadapi oleh kita semua. Apalagi dalam situasi ekonomi yang sulit, lapangan pekerjaan yang semakin melangka, harga barang juga membumbung tinggi, ya dengan sendirinya akan membuka pintu depresi atau depresi, begitu juga kecemasan. Kecuali mereka-mereka yang hatinya ditambatkan kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu hatinya ditambatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Tahu semua persoalan kita, yang Maha Kuasa untuk menolong kita, hati-hati semacam ini tidak akan goyah, tidak akan juga mudah untuk mengalami depresi, dan tidak akan mengalami juga kecemasan. Karena apa? Karena hati ini dijaga, dipelihara oleh Allah. Dan malaikat-malaikat Allah juga sebagaimana yang Allah terangkan dalam kitab sucinya, datang selalu menghibur hati-hati yang berserah diri pada Allah. Allah berfirman, Innal ladzina qalu Rabbunallah tsumma istaqamu, dalam surat Al-Ahqaf, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam surat Fussilat, Innal ladzina qalu Rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka-mereka yang berkata Tuhan kami Allah. Ucapan ini bukan hanya sebuah zikir yang kita utarakan melalui lisan kita, tapi ucapan ini mengungkapkan bagaimana keadaan hati kita. Di saat orang mengalami ketakutan, kegelisahan, mengalami ancaman, bingung untuk mencari tempat berlindung, dia tersenyum mengatakan Rabbunallah. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga merupakan keadaan hatinya. Tsumma istaqamu, mereka kemudian istiqamah di jalan Allah. Apa yang akan terjadi pada orang ini? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat Allah akan turun berduyun-duyun silih berganti kepada orang tersebut. Akan datang ke dalam hatinya. Bukan melalui telinga lahirnya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Bagaimana mungkin orang yang bersama Allah akan mengalami ketakutan? Karena ketakutan semua dalam genggaman Allah. Bagaimana orang-orang yang hatinya bersama Allah akan mengalami kesedihan? Depresi yang kita alami di negara kita ini kecil. Yang dialami masyarakat Amerika sebetulnya tingkat depresinya kecil. Coba bandingkan dengan saudara kita di Gaza yang anaknya terbunuh di hadapan dia, suaminya, istrinya. Tidak ada waktu yang lepas dari suara pesawat terbang pesawat-pesawat tempur yang mengudara, rudal-rudal. Belum lagi senjata fosfor yang tingkat panasnya sampai 800 derajat Celcius, bukan hanya membakar kulit tapi hingga ke tulang. Itu merupakan keadaan yang mereka hadapi selama puluhan hari. Tapi apakah mereka depresi? Cemas? Tidak. Bahkan mereka mengatakan, kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami takut bukan kehilangan keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, atau suami kami. Yang takut biar Allah mengambil keimanan kami. Jadi kalau kita perhatikan, bukan orang mengalami depresi karena beratnya cobaan. Karena para nabi, para sahabat Nabi mengalami cobaan yang besar hingga diguncang. Tapi hati mereka tetap bersama Allah. Ketika mereka diancam, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi seseorang hanya mengalami cobaan sedikit. Di PHK dari pekerjaannya. Dia hilang harapan hidupnya. Akhirnya apa? Mengalami kecemasan, ketakutan, tidak dapat tidur. Diberikan obat tidur. Tidur hanya setengah jam, 1 jam. Kemudian bangun lagi mengalami kegelisahan yang luar biasa. Kenapa? Karena harapannya pada pekerjaannya. Beda dengan orang yang harapannya kepada Allah. Dia putus kerja dari satu tempat, dia akan temukan pekerjaan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, walaupun mereka diancam meninggalkan kampung halaman mereka seperti Nabi Ibrahim bersama Lut,
mereka tidak gentar. Ketika Sayyidah Hajar bersama putranya yang masih bayi ditinggalkan di padang yang tak bertuan, apakah mereka depresi? Tidak. Mereka tenang dan damai. Kenapa? Karena waktu mereka ditinggalkan oleh suami mereka, Allah menemani mereka. Oleh karena itu Sayyidah Hajar bertanya kepada Ibrahim. Ketika Ibrahim mengatakan, aku akan meninggalkan kalian di sini. Sayyidah Hajar yang berhati mulia mengatakan, Allahu Akbar. Apakah Allah yang memerintahkan kamu? Ibrahim mengatakan, na'am. Hajar dengan senyum mengatakan, idzan lan yudhi'ana. Kalau gitu Allah tidak akan tinggalkan kita, tidak akan menyia-nyiakan kita. Kalau suaminya meninggalkan diri mereka karena kemauannya, kesedihan. Dia melahirkan anaknya. Dan bagaimana mungkin manusia suci seperti Ibrahim akan meninggalkan istri anaknya dengan kejam di padang yang tak bertuan. Tapi Allah ingin membuka pintu kemuliaan. Dari tempat tersebut lahirlah kota suci pertama yang dibangun untuk Allah. Dan yang jadi pendiri putra Ibrahim. Dari Yerusalem lahir lagi putra yang lain yang menjadi pendiri kota suci Yerusalem. Kita lihat bagaimana Ibrahim dengan penuh kepasrahan berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di negeri kita pada saat ini, kita sebagai orang-orang Islam, tapi gaya hidup kita lebih condong kepada gaya hidup orang-orang di Barat, orang-orang di Amerika, yang kehilangan tujuan hidup dan tidak tahu pegangan hidup mereka yang sebenarnya. Dan ditemukan dari hasil penelitian di Amerika maupun di Eropa, bahwa gangguan depresi, gangguan kecemasan, ya, ternyata jauh lebih sedikit di tengah-tengah orang yang beragama, apapun agamanya, dibandingkan orang yang tidak beragama. Karena orang yang beragama di saat menghadapi depresi, mereka masih punya tempat untuk memohon. Tapi orang yang tidak punya pegangan, kecuali hanya usahanya, akal dan pengetahuannya, banyak dari mereka yang cerdas-cerdas, bahkan yang kaya raya, subhanallah mengalami depresi. Ada yang dirawat di pusat rehabilitasi, bahkan ada yang masuk rumah sakit jiwa, ada yang membunuh anak mereka, ada yang lompat dari mana? Dari tempat yang tinggi. Belum lama ini kita menyaksikan seorang lompat dari atas jembatan karena kehilangan harapan hidup. Jadi sebetulnya sumber terjadinya depresi, terjadinya kecemasan, munculnya penyakit bipolar, munculnya juga penyakit-penyakit yang lain karena hati terputus dari Allah. Akhirnya hatinya dalam kegelapan, kehilangan harapan hidupnya. Ini seperti yang Allah bilang dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Orang begitu hatinya lengah dari Allah yang Maha Pengasih, maka dia akan terombang-ambing, kan? Terombang-ambing, bagikan bulu yang terapung-apung di angkasa, ya, atau sesuatu yang terjatuh dari tempat tinggi masuk ke dalam jurang yang dalam. Nuqayyid lahu syaitan, hati yang lupa kepada Allah ini kami akan biarkan syaitan menyerubungi dirinya. Fahuwa lahu qarin, kemana dia pergi syaitan mendampingi dirinya. Jadi sebetulnya membolak-balikan hatinya bukan Allah, syaitan. Syaitan yang membuat hatinya apa? Terombang-ambing. Terombang-ambing, tidak menentu. Tapi kalau yang bersandar, berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana mungkin hatinya akan terombang-ambing dalam kegelisahan. Dan kalau kita perhatikan, ya, juga melanjutkan apa yang kita sampaikan kemarin sebelum kita menjawab pertanyaan ibu kita ini tadi yang berkaitan dengan HP. Kata bipolar itu, kata bi artinya dua. Polar adalah kutub. Dua kutub. Karena gangguan bipolar biasanya terjadi pada seseorang, ya, yang mengalami gangguan perasaan. Terkadang dia mengalami mania, kegembiraan yang luar biasa. Dan over energi lagi. Terkadang dia mengalami kesedihan, ketakutan, menguncilkan dirinya. Nah, ini kan perubahan-perubahan ini kalau kita perhatikan perubahan yang tidak. Tapi di saat dia dalam keadaan katakan sadar, mungkin karena pengaruh obat yang menenang, dia balik seperti orang normal. Berarti untuk kembali ke dalam keadaan normal itu mungkin. Mempertahankan keadaan normalnya hanya dengan obat mustahil. Diberikan obat, dia akan tenang,
tidak makan obat akan kembali bahkan lebih berat lagi, bahkan mungkin dosisnya akan lebih berat. Seperti orang yang terbiasa menggunakan obat tidur, lama-kelamaan dosis semakin meningkat. Jalan pengobatan satu-satunya menghubungkan hatinya dengan Allah. Oleh karena itu, kalau dia betul-betul pada saat sehat, dia mendapatkan pendidikan, mendapatkan pencerahan, kemudian sholat dengan khusyuk, mengaji Al-Quran, dan Quran merupakan obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Satu-satunya yang akan dapat membuat orang dalam keadaan stabil hanya dengan mengingat Allah, dan sholat juga membantu mengingat Allah. Begitu juga dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Karena syaitan tidak berkuasa atas kita, tapi begitu seorang kemasukan barang haram, maka syaitan punya tempat untuk berkuasa. Oleh karena itu banyak orang-orang yang sembarangan makan paling sering mengalami gangguan tersebut. Jadi kesimpulannya Mbak Nuning, yang membuat hati ini bolak-balik tidak menentu bukan Allah, tapi terjadi atas izin Allah karena perilaku manusia sebagai punishment dari Allah. Sebagai punishment dari begitu dia meninggalkan Allah, Allah tinggalkan dirinya. Begitu dia ditinggalkan, apa yang terjadi? Seperti dalam surat Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian termasuk dari orang yang lupa pada Allah, sebagai akibatnya Allah buat mereka lupa diri. Nah, bipolar merupakan bagian dari lupa diri. Gangguan kecemasan merupakan gambaran dari lupa diri. Artinya dia nggak mampu lagi mengendalikan dirinya. Nah, ini kesalahan orang-orang tua sekarang. Mereka mendidik anaknya dalam pendidikan umum yang cukup maju, berkembang dengan pesat, tapi mereka lupa untuk menanamkan di hati anak-anak mereka keimanan kepada Allah, kecintaan dan ketergantungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau berbicara mengenai kesulitan ekonomi seperti yang tadi Bapak sebutkan, Bapak harus tahu bahwasannya bukan hanya Bapak yang mengalami kesulitan. Kita semua pernah mengalami kesulitan. Sampai kita mengalami kesulitan ketika saya pertama dulu menikah, saya punya gaji itu hanya bisa memenuhi 10 hari kebutuhan saya. Pada saat itu saya punya pendapatan cuma 100.000 rupiah. Yang saya butuhkan untuk hidup sederhana bersama istri 300.000. Ini sudah berlalu kurang lebih 37 tahun yang lampau. Saya keluarkan dari 100.000, 20.000 rupiah sebagai infak di jalan Allah. Orang mengatakan kamu masih belum cukup. Kamu keluarkan 20.000. Saya bilang dalam hadis disebutkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, at-tauhid nisfuddin. Tauhid menjadikan hati ini betul-betul penuh dengan tulus menghadap kepada Allah separuh agama. Karena bangunan yang lain semua kalau tidak bertumpu di atas keesaan Allah dan bertauhid pada Allah sia-sia. Wastanzilur rizqa bis sadaqah, pancing turunnya rezeki dengan sedekah. Dan subhanallah, yang saya keluarkan 20.000 ternyata membuka rezeki yang lebih luas. 1 tahun saya ngontrak, 2 tahun saya ngontrak, tahun ketiga sudah punya rumah. Bukan dengan minta-minta, bukan. Dengan rahmat Allah yang tidak terduga-duga. Dan setelah kita berumah tangga, ada kalanya di kantong kita tidak ada uang sama sekali. Terkadang kita bongkar laci, ketemu uang 50.000, ketemu uang 500 rupiah, 1.000 rupiah, berharga luar biasa buat kita. Ini biasa liku-liku kehidupan. Ada saat pasang agar kita bersyukur pada Allah, ada saat surut supaya kita bersabar. Kalau manusia dibiarkan terlena dalam suasana pasang, hanyut. Tapi ada masanya kita diuji dengan kesempitan, ada masanya kita diuji dengan kenapa? Dan jangan malu, jangan gengsi, ya. Kalau kita tidak punya, akhirnya tetap memaksakan diri untuk hidup berlebihan, akhirnya hutang sana, hutang sini. Betul nggak? Iya. Terkadang kita nggak mampu untuk bayar STNK mobil kita. Orang lihat kita dalam kecukupan, ya, tapi bersyukur pada Allah. Begitu datang saat sempit, bala bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang secara tiba-tiba. Jadi Bapak rupanya sedang diingatkan Allah. Bapak mata memandang ke sana kemari hingga mata Bapak tidak tenang, hati juga bergelisah. Bapak lupa Allah yang begitu dekat. Pernah nggak Bapak
dengan hati yang khusyuk, penuh kepasrahan memanggil Allah, memohon padanya. Coba Bapak mohon kepada Allah dengan penuh harap, laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, baca Al-Quran, setelah itu keluar usaha. Jangan kita bertanya usaha apa, keluar usaha. Tapi minta pada Allah Ta'ala. Saya ingat seperti yang pernah saya ceritakan, seorang bapak datang ke rumah saya, guru mengaji. Dia mohon bantuan kepada saya. Dan pada saat itu dia sehabis bertaubat. Tadinya pekerjaan dia, kalau ada orang meninggal dunia, dipatok 8 juta, 10 juta untuk mengajikan orang meninggal selama 2 minggu atau sebulan. Satu kali waktu dia bermimpi, dia minum nanah dengan darah. Dia tanya, apa artinya? Saya bilang, Bapak minum dari darah dan nanah saudara-saudara Bapak yang susah. Kalau Bapak ingin doakan mereka. Tapi kalau mematok orang yang susah, bahkan kalau tidak dibacakan Al-Quran, apa bedanya dengan binatang dan lain sebagainya, ini perbuatan yang sifatnya membuli orang susah. Seharusnya orang yang beriman mendoakan sesama orang yang beriman. Akhirnya dia taubat. Mulai saat itu saya bilang, kamu mengajar di masjid, kebutuhan kamu kita sama-sama insya Allah akan bantu. Duduk, siapa saja yang mau belajar Al-Quran silahkan belajar. Dan suaranya bagus sekali, bacaannya bagus, Masya Allah. Setelah dia bertobat, datang ke rumah, Ustadz, saya butuh dana cukup besar untuk biaya sekolah saya punya. Dia sudah berat untuk bekerja, umur mungkin sudah mendekati 70 tahun kan. Saya bilang, saya ini sama dengan kamu nggak punya uang. Kontrakan saya juga berapa bulan, belum saya bayar. Istilah, sampai habis ini saya belum mampu bayar. Tapi kalau kita sama-sama minta sama Allah, saya yakin Allah akan kabulkan doa kamu. Subhanallah. Sama-sama kita doa pada saat itu, minta agar Allah penuhi kebutuhan dia. Ini betul-betul dengan nama Allah saya sumpah. Baru beberapa saat saya berdoa, datang 2 orang ke rumah, masuk, dia mengatakan, Ustadz, ini uang fisabilillah. Setelah kelar, itu orang pulang, saya bilang, coba kamu hitung berapa uang. Ternyata uang yang terdapat di amplop sesuai dengan kebutuhan dia. Saya bilang, beda sekali kamu dulu bekerja mendapatkan uang yang tidak benar. Sekarang kamu dapatkan dengan begitu mudah hanya dengan mengangkat tangan kamu kepada Allah. Teruskan apa yang kamu lakukan. Allah kasih semenjak saat itu dia berubah, gak lama kemudian dia meninggal dunia. Jadi selama ini kita ini apa? Begitu kita mulai terjepit, kita mulai mata kita ke sana kemari. Hati bingung, siapa yang bisa kita hubungi, siapa yang bisa kita minta bantuannya. Kemudian bagaimana menghadapi besok, anak sudah harus masuk sekolah, belum lagi biaya setiap bulan, belum lagi harga beras naik, belum istri lagi menyanyi di hadapan kita. Mengulang-ulang apa-apa. Saya bilang nggak ada gunanya kamu bernyanyi, mendingan doa sama Allah Ta'ala. Betul nggak? Allah kasih, subhanallah, ya. Allah buka semua yang sulit. Dan ingat, jangan hanya bergantung pada apa? Lubang-lubang yang kita pikir bisa apa? Bisa memberikan kebutuhan kita. Allah kuasa untuk membuka yang tertutup. Sayyidah Hajar di padang yang tak bertuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Bukakan pintu rahmatnya, memancarkan air yang diminum oleh bermiliar-miliar manusia hingga kini. Padahal dia seorang wanita bersama bayinya, apa daya mereka? Jadi berusaha, tapi ingat, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirikan sholat dan selalu mengingat Allah. Bukan hanya lidah, tapi hati. Hubungkan langsung dengan Allah. Yang gelap insya Allah akan terang benderang. Yang pupus harapannya akan kembali memiliki harapan yang besar. Adapun berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi. Ibu minta pada anak ibu untuk paling melakukan perubahan, ya, kesulitan pada HP ibu. Anak ibu tidak mau sama sekali apa. Bahkan dia mengatakan begitu aja nggak bisa. Ini sebetulnya kesalahan dari awal. Kesalahan dari awal. Pernah nggak ibu ajarkan, didik anak ini untuk berbakti pada Allah? Untuk tahu kewajiban dia pada Allah. Tahu kewajiban dia pada orang tuanya. Kalau ibu nggak ajarkan, walaupun pendidikannya tinggi, walaupun tamat, katakan dari London School, dari Cambridge, ya, dari Oxford, tidak akan ada gunanya. Banyak saya jumpai orang-orang Islam, pendidikannya tinggi. Gajinya juga cukup besar. Kemudian fasilitas hidupnya juga luar biasa. Tapi kontribusinya
Kontribusi terhadap agama, terhadap manusia nggak ada sama sekali. Orang banggakan dia, atau anaknya dibanggakan sekolahnya luar tingginya, tapi nggak punya kontribusi apa-apa. Petani yang bercocok tanam, dia bercocok tanam, Allah kasih Ustaz Abu Bakar, yang makan hasilnya banyak, bukan hanya dia. Sedangkan mereka orang-orang yang berkedudukan tinggi, yang gelarnya juga cukup Masya Allah, tamat dari luar, menjadi beban buat bangsa dan negara. Korupsi, bully, ingin dihormati, ingin disanjung, sedangkan orang-orang yang banyak memberikan manfaat terkadang disepelekan oleh kita, termasuk seorang ibu, seorang ayah, haknya betul-betul di atas segala-galanya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu seharusnya mendidik anak ibu untuk dekat dengan Allah. Nah, ini harus kita perbaiki segera pendidikan anak kita. Jangan kita bangga di sekolah-sekolah yang berbahasa Inggris, sedangkan Qur'annya dia tidak apa? Tidak membaca. Sholatnya tidak rapi. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hambar dan tawar, maka kita harus terima konsekuensi dan hasilnya yang buruk. Jadi mari mulai sekarang orang tua hendaknya betul-betul memperhatikan hubungan anak-anak kita dengan Allah, dan jadilah contoh yang sebaik-baiknya di tengah-tengah kita. Semuanya mudah-mudahan kita tidak akan menyesal dan kecewa. Wallahu a'lam. Jadi merapat, mendekat, dan berserah kepada Allah itu nilai yang tidak bisa ditawar ya. Terus apa kata psikolog kita terkait dengan kasus-kasus yang sedang dibahas? Mari kita simak. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberikan kelapangan hati, pikiran. Kita diberikan jalan yang begitu luasnya. Allah memberikan semuanya untuk diri kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu, itu dari Allah. Yakinkan itu dari Allah. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu, selalu kita ingat Allah. Apapun yang kita lakukan, yakinkan itu dari Allah. Ketika kita tidak mampu melakukannya, karena ketika itu kita tidak ingat. Sebelumnya kita mendapatkan sesuatu, kita lupa bahwa Allah telah memberikan. Ketika itu sudah habis, kita ingat baru, ya Allah, kenapa kok saya nggak dikasih lagi? Itu. Ketika seorang ayah yang sedang kebingungan untuk membiayai anak-anaknya, dia hanya mengatakan, saya sudah nggak bisa apa-apa. Ketika dia sudah mengatakan, saya sudah tidak bisa apa-apa, ya, dia yang menjelaskan dirinya. Padahal Allah sudah memberikan potensi, kemampuannya yang pernah dia lakukan, pernah dia bekerja, pernah dia mengerjakan, semua itu tertutup. Karena dia tidak pernah lagi mau melakukan sesuatu karena Allah. Jadi coba kita perhatikan. Ketika dia lagi mengerjakan semuanya, dia merasakan bahwa saya sudah bisa, saya melakukan ini. Tapi ketika dia sudah turun, dia sudah tidak mampu, dia lupa bahwa Allah yang kemarin, yang lalu memberikan, dia katakan, saya tidak pernah melakukannya. Sehingga tidak punya kemampuan. Maka seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh satu syed, yuk dekatkan dirinya pada Allah. Yakinkan. Jadi bagaimana seorang tertutup? Karena ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak pernah menyebutnya. Ada satu kisah, seorang sedang berjalan, menaiki tangga, turun, kemudian terjadi sesuatu musibah di situ. Terjatuh. Ada orang yang melihat mengatakan, nah, kenapa kok jatuh? Apa jawaban orang tersebut? Dia katakan, saat itu saya lupa sama Allah. Saat itu saya lupa sama Allah, sehingga saya terjatuh. Kalau kita begitu terjatuh, ini tangganya sih. Apalagi yang kita pikir, kamu sih ngeliatin, tadi saya nggak ngeliatin tangga. Ada yang kita persoalan. Pada saat itu
kita lupa. Karena ketika kita lupa pada Allah, jarak kita jauh dengan Allah, apapun yang kita lakukan hilang. Ketika kita melakukan sesuatu tidak ada kaitannya dengan Allah, dengan sendirinya itu akan hilang dan kita tidak pernah banyak mengingat lagi. Kalaupun kita ingat untuk apa? Untuk kita tertekan, kita paksakan, akhirnya pikiran kita kemana-mana. Jadi setiap kali kita melangkah, di situ ada Allah. Insya Allah kita tidak akan terjadi sesuatu. Seperti yang tadi Ustaz Husain katakan, kalau kita langsung minta kepada Allah, saat itu kita dapat yakinkan. Artinya, bagaimana kemampuan kita yang sudah Allah berikan, waktu yang sudah Allah tetapkan, kebaikan yang sudah Allah berikan, di saat itu manfaatkan dan katakan ini dari Allah. Lakukan setiap kali itu dengan otomatis, secara psikologis dia akan meresapnya. Berpikirnya juga akan meresap dan dia akan terus melakukannya, nggak akan pernah berhenti dan tidak ada pernah kata-kata yang mengatakan saya nggak bisa, aduh saya kok seperti ini. Atau dia katakan juga kalau misalnya dia selalu bersama dengan Allah, dia katakan begini, aduh saya kok nggak mampu ya, kok nggak dapet ya, nggak ada. Tapi kalau dia selalu secara otomatis gerakan semua kita, gerakan kita, energi yang kita keluarkan tersebut akan terus mengalir karena Allah yang memberikannya. Karena dia yakin. Karena dia yakin. Nah ini, jadi jangan menyerah. Kenapa kok orang membunuh diri, lompat dari sana lari ke sini? Karena Allah menunggu. Dia kebingungan. Semalam ada seorang datang mengatakan gini, saya bingung. Apa yang dibingungkan? Nggak tahu. Dia mengatakan bingung, tapi nggak tahu. Dia mengatakan saya bingung, tapi apa yang kamu bingungkan? Nggak tahu. Ya, ketika kita ngobrol bersama-sama, lagi asik-asik ngobrol, saya cuma menyetuskan, di mana bapak kamu? Nangis tergerung-gerung karena dia belum pernah bertemu dengan ayahnya. Ketika dia tidak bertemu dengan ayahnya, sampai terbingung-bingung sehingga dia sudah mau bunuh diri, sudah menyayat dan sebagainya. Cuma dikatakan dia hanya mengejar ayahnya. Terus kita ingatkan dia, coba kamu lihat, ayahmu nggak ketemu, ibumu ada tapi kamu nggak bersama dengan ibumu. Adik-adik kamu ada, tapi kamu tidak pernah mendapatkan sesuatu. Sekarang, coba kamu rasakan. Kamu pegang sesuatu. Waktu dia memegang, kamu katakan, lihat, enak nggak kamu pegang? Iya. Nah, ada kebetulan ada air minum, semua minum. Bagaimana rasanya? Rasakan minum itu. Enak rasakan minum. Dia katakan enak. Tahu nggak? Itu dari mana? Dia baru berpikir, oh ya dari Allah. Yuk kita cari yang memberikan kita. Kita cari yang bisa memberikan kepada kita. Cari apa yang belum ada, yang ayahnya belum datang. Ya sudah, nanti Allah kirimkan. Kalau kamu minta sama Allah, kirimkan ayah untuk datang. Pasti bisa. Itu yang harus kita. Kebingungan itu karena kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu tapi kita tidak mau tahu, itu yang menyebabkan bingung. Kita memahami Allah, kita beriman pada Allah, kadang-kadang kita jauh dari Allah. Kita bilang kita beriman, kita sholat, kita melakukan apa-apa, tapi kita jauh dari Allah. Kita marah-marahin orang, kita bilangin seperti ini, mengatakan si fulan begini, si fulan begini. Dia lupa bahwa itu semua dari Allah. Dan dia akan tertekan. Orang-orang yang seperti ini mengalami tertekan. Apa sebabnya? Karena dia tidak punya keseimbangan. Dia akan jadi bipolar, yang kemudian dipertanyakan, apakah dia tidak terbolak-balik hatinya? Benar, terbolak-balik hatinya itu benar, seperti yang tadi dikatakan oleh Ustaz Husain, dari setan yang membolak-balikan, bukan Allah. Loh, kok dari setan? Benar, karena perasaan yang tidak enak itu bukan dari Allah, yang enak itu dari Allah. Artinya kalau kita terbolak-balik yang tidak menyenangkan, pasti
pasti itu dari syaitan. Nah, secara psikologis, kenapa orang selalu terbolak-balik hatinya? Karena dia sendiri yang tidak pernah tahu waktu dia tersenyum sama seseorang, dia nggak ngerti kalau dia tersenyum. Dia tertawa terbahak-bahak sama orang, sama teman-temannya, teman ngomong apa terbahak-bahak. Padahal apa yang tertawakan dia nggak ngerti. Maka itu yang terjadi bipolar. Dia sedih, nangis. Kenapa kamu sedih? Nggak tahu. Selalu mengatakan tidak tahu. Itu orang-orang yang mempunyai gangguan atau hambatan. Setiap kali mengalami gangguan atau mengalami hambatan, pasti akan mengatakan tidak tahu. Padahal dia sendiri kebingungan. Ya, wah, pusing, lagi pusing nih, nggak punya duit. Kamu nggak punya duit? Nggak tahu dia punya duit apa enggak? Nggak tahu. Selalu dikatakan itu. Oleh karena itu, perhatikan. Allah meminta kita memperhatikan. Apa yang kita perhatikan? Apa yang kita lihat? Waktu kita melihat sesuatu tuh, kita perhatikan. Kita perhatikan sesuatu yang kita lihat. Bahwa apa yang kita lihat itu baikkah untuk kita? Kalau tidak baik, kita singkirkan yang baik untuk kita. Kita tidak akan terjadi. Keseimbangan antara yang kita lihat dengan kesesuaian yang ada pada diri kita, itu yang terbaik. Dan itu tidak akan mengalami gangguan maupun hambatan. Seseorang yang melihat sesuatu, tapi dia merasakan bahwa itu sesuai dengan dirinya, yakinkan, dia tidak akan mengalami apapun. Apakah itu namanya bipolar, apakah itu namanya anxiety, apakah namanya paranoid, apakah itu namanya bla 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 yang lain banyak. Ya, kamu lihat bukunya tentang hal-hal yang gangguan itu segini tebalnya. Tebalnya segini. Ya, sampai lupa yang mana lagi. Oleh karena itu jangan lihat itu. Yuk, ketika kita merasa resah, keresahan itu apa yang terjadi? Yuk, ujungnya perhatikan. Ya. Polarnya di mana? Karena kedekatan kita pada Allah tidak terjalin, tidak terintegrate. Karena kita ingat Allah, tapi setelah itu hilang. Waktu kita mendapatkan sesuatu, kita mengucapkan Alhamdulillah. Berarti kita ingat Allah. Tapi setelah didapatkan, waktu mendapatkannya, bagus ya, enak ya. Tapi dia lupa. Ketika nggak dapat, kita kesel. Ketika kita dilihatin, diomelin atau dimarahin, kita astagfirullahaladzim. Kita astagfirullahaladzim kemana? Kepada Allah. Tidak. Karena kita merasa tersiksa. Karena kita merasa dizalimi. Merasa padahal tidak. Seperti inilah kehidupan. Oleh karena itu, yuk, bagaimana agar supaya suasana tersebut akan rapi dan seimbang? Kembali. Allah selalu mengatakan kembali. Atau taubat disebut dengan kembali. Kembali kemana? Kembali ke diri kita. Perhatikan diri kita. Hargai diri kita. Apresiasi diri kita. Konsentrasikan ke dalam diri kita. Setelah itu kita dekat sama Allah. Enaknya bukan main. Kalau kita kembali memperhatikan diri kita, merasakan apa yang kita lakukan, semuanya terjadi karena kita ada di situ, pasti kita akan bersama Allah. Dan kita akan merasakan bahwa Allah telah membantu kita. Oleh karena itu, yang tadi ditanyakan, apakah bipolar tersebut berbolak-balik hatinya? Hatinya tetap. Allah selalu memberikan hati yang tetap. Maka mintalah ketetapan dari Allah. Maka minta sama Allah dengan mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini minta sama Allah, yakinkan bahwa
Allah akan menetapkan hati kita dan tidak akan tergoyah sedikit pun yang kita sudah jalankan. Maka Allah tetapkan doa ini, yakinkan kita akan berhasil. Apapun, jangan menyerah. Perhatikan itu, bahwa Allah tidak akan menjauhi diri kita ketika kita tidak jauh dari Allah. Terima kasih. Masya Allah. Jadi nggak ada cerita ya kalau yang namanya dekat dengan Allah akan selalu muncul hal-hal yang unpredictable membuat kita merasa bersyukur. Ustadz masih ada sedikit waktu, ada yang mau ditambahkan? Jadi kesimpulannya, berbagai macam penyakit bisa mendera orang yang kehilangan Allah. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Sesungguhnya kalianlah yang amat membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Allah tidak sama sekali butuh kepada kita. Allah juga sama sekali tidak bertambah pujiannya dengan kita beriman kepadanya. Tapi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ingin menaburkan rahmatnya pada hamba-hambanya yang selalu mengingat dirinya. Allah juga ingatkan bahwa seperti yang Ustaz Abu Bakar tadi katakan, bila hati selalu kita ingat Allah, tidak mungkin akan apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman, hati mereka akan tenang, tenteram dengan berzikir pada Allah, dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah, hanya dengan berzikir, dengan mengingat Allah, baru kalbu-kalbu kita ini yang apa? Yang selalu bolak-balik ini akan tenang. Seperti yang pernah saya sampaikan pada kajian yang lalu, bahwa kata kalbu itu diambil dari kata kerja qalaba yaqlibu qalban. Taqallaba yataqallabu, artinya yang gampang sekali. Kita jumpai istri lagi tersenyum memandang suaminya dengan kata-kata yang penuh cinta. Dengar telepon, tahu nggak kamu suami kamu? Saya lihat di jalan sama seorang wanita, langsung berubah keadaan. Betul nggak? Nggak lama, lagi dalam keadaan marah, emosi, dapat lagi telepon, ternyata itu bukan suami kamu. Ternyata itu adik perempuan suami kamu. Kembali lagi tenang, gembira kan? Jadi kalau kita bagaimana mudahnya hati manusia ini apa? Berubah. Tapi orang yang bersama Allah di saat menghadapi ancaman dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Di saat dia menghadapi nikmat dia mengatakan alhamdulillah. Maka pemandangan yang kita saksikan dari orang yang merawat di rumah sakit menyaksikan seorang ibu yang menangis karena kehilangan anaknya. Dia mengatakan, jangan kamu bersedih berduka. Ini cobaan yang akan mengangkat derajat kamu. Mohon pada Allah, Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikan aku ganjaran pada musibahku ini, gantikan aku dengan keadaan yang lebih baik. Jadi kita lihat bagaimana mereka semuanya dengan cobaan ini, hati mereka semakin apa? Semakin dekat, semakin merapat ke sisi Allah. Tapi kehidupan dunia, demikian pula pada saat dunia kita dalam keadaan pasang, membuat kita hanyut lupa. Tahu-tahu di ujung ternyata jurang yang amat dalam. Jadi kalau Allah merubah keadaan kita dari senang, susah, gelap, terang, Allah sebutkan dalam surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini surat yang paling memberikan harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Demi waktu siang dengan cahayanya. Kemudian malam ketika hening dengan kegelapan yang menyelimuti angkasa. Orang yang hati jauh dari Allah, di saat memandang cahaya, dia merasakan cahaya ini merupakan kutukan buat dirinya. Sedangkan kegelapan merupakan apa? Merupakan penjara yang gelap, mencekam. Datangnya malam membuat dia tidak nyaman. Datangnya siang membuat dia merasa tidak tahu apa tujuan hidupnya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini hiburan untuk Rasul. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu, tidak pula membenci kamu, ya. Tapi inilah keadaan kehidupan dunia, antara gelap dan terang silih berganti. Kemudian wal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia yang pertama ini.
Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan Tuhanmu akan memberikan engkau ya yang akan membuat kamu ridha dan senang. Ketika Nabi mendengarkan ayat-ayat ini langsung dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal Allah tidak marah, tidak murka, tidak meninggalkan dirinya, maka semua dalam kehidupan dunia ini apa? Merupakan hal yang kecil. Dalam sebuah riwayat, satu kali Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita yang tadinya berlumuran dosa, dia berdoa kepada Allah dengan menggunakan beberapa bait yang diucapkan oleh seorang penyair, tapi dengan tujuan yang berbeda. Si penyair mengungkapkan kata-kata ini di hadapan seorang raja, sedangkan dia ditujukan pada Allah. Dia mengatakan, "Fa ya laitaka tardha wal hayatu mariratun." Ya Allah, seandainya kau ridha padaku walaupun hidup ini pahit getir, aku siap untuk menanggungnya. Fa ya laitaka tardha wal hayatu mariratun. Wa ya laitaka tahlu fa ya laitaka tahlu wal ana mughidab. Seandainya engkau ridha padaku ya Allah, walaupun manusia murka terhadap diriku, aku tidak akan peduli. Yang penting kamu ridha. Begitu Allah ridha, hati kita akan apa? Wa ya laitaka tahlu wal hayatu mariratun. Seandainya kamu bersikap manis padaku walaupun hidup ini pahit getir, maka hidup ini berubah menjadi sesuatu yang indah dan manis. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Kalau engkau betul-betul cinta padaku ya Allah, maka hidup ini akan terasa ringan, bahkan saya akan memandang semua yang terdapat di muka bumi bagikan tanah liat yang tidak berarti. Begitu hati lupa pada Allah, kita lihat makhluk-makhluk menjadi besar. Dunia juga mempesona, padahal dunia merupakan makhluk yang Allah ciptakan untuk melayani kita, bukan untuk menyiksa hidup kita. Cukup dengan satu bungkus gado-gado, kita makan bertiga dengan nasi sudah luar biasa indahnya. Saya pernah merasakan habis berjalan jauh, tahu-tahu dapat sebungkus gado-gado, makan bertiga. Kita merasakan bahwa itu kenikmatan yang paling indah. Pada tahun 79, pada haji pertama yang saya lakukan, saya berangkat dari Arafah berjalan kaki menuju Muzdalifah. Dan pada saat itu kebetulan panas yang luar biasa. Di samping panas, lembab, keringat juga terus mengalir. Saya bilang, ya Allah, kalau seandainya pada saat seperti ini kamu kirimkan air yang sejuk, betapa indahnya. Ini wallahal azim. Dari depan satu orang menghampiri kita, berikan sebongkah es. Ini betul-betul merupakan apa? Merupakan kejutan buat kita. Kita ini hamba yang penuh dengan dosa, penuh dengan berbagai macam kesalahan. Ketika memanggil Allah, di tengah-tengah yang luar biasa sulitnya, manusia begitu ramai, dan harga es bahannya luar biasa, Allah berikan pada saat itu. Ini bukan karena kemuliaan kita, karena kemuliaan Allah terhadap kita. Allah tidak akan menolak orang yang memanggil namanya. Jadi Mbak Nuning, kalau memang hidup ini bersama Allah, apa yang akan menyulitkan? Urusan diri kita, urusan anak kita, urusan juga orang tua kita, urusan apa-apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Tapi sayang mata hati kita buta, telinga hati kita juga tuli, karena yang terlihat dan terdengar hanyalah dendang kehidupan dunia yang memberikan janji-janji yang indah, tapi ternyata penuh dengan kegetiran. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmatnya atas kita semua, dan yakinlah bahwa tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan, termasuk bipolar ya. Pada saat dia dalam keadaan baik, dengan obat-obatan kita bantu apa? Kita berikan pengarahan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan datang ke paranormal. Datang kepada Allah, membaca Al-Quran, sholat. Insya Allah sedikit demi sedikit, dia bisa bertahan sebulan, 2 bulan, insya Allah akan kembali normal. Dan yakin, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah, jadi betul-betul hari ini kita diingatkan, lupa pada Allah, bisa lupa pada diri sendiri. Dan waktu sudah habis, Mas Krisna. Ya, Iwan dan Awad pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada, tadi kita telah dengar jawaban-jawaban yang diberikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang tadi disarankan dapat kita jalani dan masalah bisa segera selesai. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbak Nuning, Mas Atep, dan juga
Kang Yusuf Subangkit, juga Fahri, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.